Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita semua berbagai kenikmatan, yang tentunya dengan kenikmatan itu kita bisa berkumpul di sini dalam rangka kajian rutin setiap Kamis malam. Sebenarnya yang harus ngisi ibu nu kedah ngisi dina dinten ayeuna sakumaha biasana Ustaz Deni, namun Ustaz Deni nuju kesehat nya digentos ku sim kuring. Seharusnya sim kuring ge nuju kirang sehat kamari tos tedamang sami. Tema yang akan kita bahas Ibu dan Bapak hari ini adalah gabungan tema dari khutbah saya terkait tentang yang pertama konsep komunikasi di dalam Al-Quran dan konsep kehidupan dunia. Kehidupan dunia, aya kehidupan dunia, aya kehidupan pasca dunia, khutbah eta. Konsep ruang waktu teh sareng gabungan tina konsep anu kamari nu terakhir, konsep komunikasi di dalam Al-Quran. Maka memunculkanlah tema jihad algoritma atau internet. Jangan tanya dahulu Bu, tong wakanaros naon atuh Kang Yuris are algoritma teh. Keun engke dibahas ku simkuring. Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita mencermati dunia, kan kalau kemarin konsep kehidupan, konsep ruang dan waktu ya, menurut Islam itu terbagi dua, ruang dan waktu dunia dan ruang dan waktu pasca dunia, setelah dunia. Apa itu akhirat ya? Ruang yang nanti akan kita alami setelah ruh kita itu terlepas dari badan kita. Nah, sekarang pembahasannya tidak ke arah pasca dunia, tidak ke arah setelah dunia, tapi membahas khusus berkenaan dengan kehidupan umat Islam yang ada di dunia. Maka muncullah nanti konsep jihad algoritma atau jihad internet. Kenapa bisa muncul konsep seperti itu? Karena pertama, kita ini hidup di dunia nyata. Ini kan dunia nyata, dunia real. Tetapi selain kita hidup di dunia nyata, di dunia real, kita pun juga hidup di dunia maya. Sekarang saya tanya Ibu Bapak, siapa yang hari ini bisa melepaskan diri dari internet? Enggak ada. Sangat sedikit sekali. Minimal hari ini buka WA saja mah minimal kan? Buka YouTube, buka Instagram, buka Facebook. Berarti kehidupan kita terpolarisasi antara hidup kita yang nyata di sini ngumpul bertatap muka dengan diri kita yang ada di internet. Hidup kita yang ada di Facebook, hidup kita yang ada di WhatsApp, hidup kita yang ada di YouTube. Dengan kata lain, hidup kita pun juga selain di dunia nyata, berinteraksi, berkomunikasi dengan yang lainnya, juga kita hadir di dunia maya. Oleh karena itu, konsep jihad itu harus ditarik menjadi juga bukan hanya konsep jihad di dunia nyata, tetapi juga konsep jihad bagaimana Islam memandang konsep jihad di dunia maya. Karena dunia maya internet lah ya, itu terlepas
tina kahirupan orang sadaya. Kita selalu dibeberik, diuudag dengan apa itu yang disebut algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma itu sederhananya sesuatu yang ada di internet yang dia bisa tahu keinginan kita. Contohnya kieu Pak, pernah halaman teh. Bapak sareng ibu teh milarian naon barang, tapi bapak-bapak meureun milarian sepatu, ningali review-review sepatu di YouTube. Teu lami ti urang nonton YouTube sepatu-sepatu eta, motor-motor atanapi sapeda-sapeda, maka di HP kita itu akan muncul iklan motor, akan muncul iklan sepeda, dan akan muncul iklan-iklan lain yang kita cari di Google, di mesin pencarian internet sederhana. Nah, itulah algoritma. Dan manusia itu hidup di antara dua tegangan ini. Nah, di tengah-tengahnya panahna ngarah kana dunia nyata sareng kana dunia maya. Dia hidup di dunia nyata sekaligus dia hidup di dunia maya. Maka sederhananya Ibu dan Bapak, Kang Ugi, Pak Komandan, ngalebetkeun video-video dakwah ka internet teh eta teh mangrupakeun jihad algoritma, jihad internet. Supaya orang-orang itu di dunia maya tidak terkalahkan tontonannya dengan hal-hal yang berbau kemunkaran, kemusyrikan, atau hal-hal negatif yang bertentangan dengan agama. Maka dipandang penting jihad internet ini. Tetapi yang kemudian nanti dipersoalkan atau yang kemudian nanti dipermasalahkan, bagaimana teknis dari jihad internet ini? Gitu. Kalau kita melihat hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan Ahmad, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah kaum musyrik dengan harta, jiwa, dan lisan kalian. Ya. Ini perintah dalam ajaran Islam bahwa ada musuh yang harus diperangi, yaitu orang-orang musyrik. Tetapi konsep musyrik hari ini juga bukan konsep musyrik hanya di dunia nyata, tetapi juga ada di dunia maya. Bagaimana kalau kita melihat YouTube ya, mereka kan bisa memasukkan jin ke botol di video-video YouTube, dan lebih trending Pak dibanding video dakwah Ustaz Jainandan, dibanding video dakwah Ustaz-Ustaz Persis atau Ustaz-Ustaz lainnya di luar Persis misalnya. Ini kan jadi masalah bagi umat Islam, bahwa ternyata konsep kemusyrikan juga bukan hanya hadir di dalam dunianya nyata, bukan hadir misalnya di Cibiuk ya tempatnya ayah, tetapi hadir di internet. Selanjutnya di dalam hadis riwayat Muslim, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Hadis riwayat Muslim. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah yaitu mengubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, lamun segmah teu mampu uleungeuna ke tangannya, maka ia bisa mengubah kemungkaran itu dengan lisannya. Lamun seug teu mampu deui ku hatena, maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Ibu dan bapak sekalian,
Sekali lagi ya, di dalam hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan Ahmad, yang disoroti itu persoalan-persoalan kemusyrikan. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim ini, yang disoroti ini adalah munkarat, persoalan-persoalan yang munkar. Maka konsekuensi logis atau bahasanya mah akibatnya, karena kita hidup di dunia maya juga, maka akibatnya seperti ini, Pak. Kemusyrikan sebagaimana di dalam hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ahmad, kemudian kemungkaran sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim tadi, itu hadir di dunia nyata. Karena orang ada di tadi ya Pak, sama Bu, di slide pertama orang itu ada di tengah-tengah ya, antara tegangan dunia nyata dan dunia maya, yang internet. Maka konsekuensinya kemusyrikan dan kemungkarannya juga hadir di dalam dunia maya. Kartos tuh Pak, Bu, sampai sini. Maka perlu diadakannya dakwah lewat internet. Dan upaya ini, upaya live streaming, kemudian memasukkan konten setiap kajian setiap kajian Selasa dan Kamis ke dalam ke dalam internet, itu adalah upaya untuk mengarahkan orang-orang supaya ketika dia menonton YouTube, menonton Instagram dan Facebook, itu diarahkan kepada hal-hal yang baik, terutama ilmu loyog jeung syariat Islam dengan agenda-agenda umat Islam. Inilah konsekuensi dari kehidupan kita hari ini, bahwa kehidupan kita ini hari ini itu tidak bisa disamakan dengan kehidupan waktu dulu sebelum internet hadir. Maka internet ini menjadi satu keuntungan sekaligus menjadi satu tantangan. Ibu dan bapak sekalian, kalau ibu dan bapak lihat YouTube, coba posisi trending 1 sampai 20, pernah nggak ada ustadz yang trending? Enggak. Trending itu puncak ya Pak. Peringkat kahiji kontennya saha, peringkat kedua kontennya saha, peringkat ketilu kontennya saha, kaopat saha. Ada enggak penceramah yang trending? Enggak, sangat sulit. Yang trending itu adalah konten-konten yang tidak menyumbang pengetahuan, termasuk pengetahuan dalam konsep Islam. Hal-hal yang sepele yang trending itu, yang memuncaki YouTube dan lain-lain itu. Maka oleh karena itu konsekuensinya dakwah juga harus dengan media sosial. Sampai sini Ibu Bapak pusing enggak? Kartosnya. Jadi konsekuensi logis masa dahulu jeung masa ayeuna benten. Kusabab masa ayeuna mah aya internet, barudak teh bahkan barudak TK saacan TK teh geuningan tiasa muka YouTube, muka kunci HP terus muka YouTube. Maka dengan itu tantangan kita hidup di masa sekarang juga tidak hanya tantangan dari dunia nyata, tetapi juga dunia maya. Maka oleh karena itu, kalau hadis tadi, hadis riwayat Abu Dawud sampai Ahmad dan hadis riwayat Muslim ini diterapkan hari ini, kemungkaran dan kemusyrikan juga hadir bukan hanya di dunia nyata, tetapi di dunia maya, di internet. Digital download. Ini data Ibu, data pengguna digital termasuk internet di dunia. Jumlah populasinya jumlah jalmi sadunia teh aya 7,80 miliar. Kemudian yang menggunakan HP eta teh 5,22 miliar.
Dan yang menggunakan internet users 4,66 miliar. Dan yang aktif di sosial media 4,20 miliar. Ini membuktikan bahwa dari total populasi, jumlah orang di dunia sangat banyak, lebih dari setengahnya orang menggunakan sosial media. Karena lebih dari setengahnya orang menggunakan sosial media, oleh karena itu umat Islam agenda dakwah juga harus mementingkan aspek dari penggunaan sosial media. Alhamdulillah al-jihad mah atas mementingkan ieu. Ku cara ayana YouTube. Matakna Bu, like and subscribe. Nah, ini kemudian data lain yang menunjukkan kepemilikan ownership ya, kepemilikan perangkat. Sama dia HP, komputer dan lain-lain ya. Anu ngagaduhan HP eta teh 87,1% sadunia. Kemudian anu ngagaduhan smartphone teh sama dia nu kieu Android, iPhone, nu tiasa ngakses YouTube, Instagram sareng sajabina media sosial misalnya 96,6%. Ya. Anu ngagaduhan smartphone tapi teu ngagunakeun paket internet data 9% kecil. Nah, dari data ini menunjukkan bahwa internet, dunia maya beserta algoritma itu merongrong kita. Merongrong itu ada di hadapan kita dan terus membayangi nanti anak cucu kita. Oleh karena itu, lamun budak nyepeng HP, lamun budak kanu internet, eta teh ulah diantepkeun, Bu, Pak. Kedah diawasi. Boa-boa muka anu teu parubuh daku sabab internet itu atau media sosial itu sangat mudah untuk mengakses hal-hal yang berbau negatif. Bahkan tidak diakses pun juga muncul nanti di YouTube, Pak. So, muka YouTube tengakses gimana pun Bapak tengakses anu berbau goreng kontennya muncul Nikita Mirzani dan lain-lain di beranda, padahal orang tengakses. Ketika buka Instagram, kita tidak mengakses hal-hal yang berbau kemungkaran, semisal perempuan joget-joget. Tiba-tiba muncul, direkomendasikan lewat iklan. Pernah Pak gitu? UC browser, Google Chrome dan lain-lain itu merekomendasikan supaya kita mengklik atau membuka konten yang berbau negatif tersebut. Oleh karena itu jihad algoritma, berperang kita itu dengan internet itu sangat penting. Nah, ini data terkait tentang pengguna internet beserta total populasi di negara-negara. Untuk di Asia Tenggara, itu pengguna internetnya itu 69%, Pak. Asia Tenggara kalebet Indonesia, pengguna internetnya itu 69%. Lebih dari setengah populasi dari penduduk Asia Tenggara itu menggunakan internet. Nah, oleh karena itu agenda dakwah, agenda pengarahan kepada anak kita juga bukan hanya terkait di dunia nyata. Anak kita main dengan siapa, anak kita pergi kemana, bukan hanya terkait itu. Tapi juga terkait bagaimana anak kita mengakses internet sebagai pengguna internet dan sebagai orang yang memiliki perangkat untuk mengakses
hal-hal tersebut gitu. Nah, pengguna internet di Indonesia berdasarkan data Internet World Stat, pengguna internet Indonesia itu mencapai 212,35 juta jiwa pada Maret 2021. Jadi kalau kemarin Kang Ihsan itu total populasi Indonesia itu sama berapa? 200-an kan ya? 200 jutaan. Berarti hampir dari total populasi Indonesia orang-orangnya menggunakan internet. Nah, dengan jumlah tersebut Indonesia berada di urutan ketiga se-Asia terbanyak. Nah, kagetnya ya, website ya atau situs yang sering dikunjungi oleh orang-orang, yang pertama Google ya. Yang pertama Google, yang kedua YouTube. Di antara situs-situs tersebut itu lebih banyak positifnya, negatifnya, Bu? Lebih banyak konten baiknya atau buruknya? Sedangkan orang sekarang hari ini mengakses YouTube, Google, kemudian Facebook hampir tiap hari. Nah, ini yang menjadi poin bagi kita lewat data-data yang telah disajikan, bahwa kita harus mengawasi keluarga kita di dalam dunia maya. Bahkan punten Pak Bu, punten bisa gitu. Peringkat ke-8 situs nu sering diakses situs porno. Situs porno itu adalah situs domainnya di Amerika yang nomor 8 itu, yang sering diakses oleh kebanyakan orang, termasuk pengguna-pengguna yang ada di Indonesia. Dan anak-anak sekarang itu lebih digampangkan dengan adanya YouTube dan lain-lain, tutorial untuk mengakses situs porno banyak. Ibu dan Bapak sekalian, dari data-data ini menunjukkan bahwa konsep jihad itu juga harus dibangun lewat dunia maya, lewat dunia internet. Tidak hanya mengepentingkan di dunia nyata. Kita itu harus merebut orang-orang yang sering nonton hal-hal kemungkaran, misalnya di YouTube dan lain-lain, direbut oleh kita supaya nonton hal-hal yang baik gitu. Maka posisi dakwah di media sosial, yang pertama yang harus dijadikan landasan oleh kita selaku umat Islam, di samping tadi melawan kemungkaran dan kemusyrikan digital ya Pak, kita harus ubah pola pikir bahwa yang dimaksud mungkar kemudian musyrik juga hadir di dunia maya, tidak hanya di dunia nyata. Nah, dari titik itulah dakwah digital atau kemudian jihad algoritma dibangun dengan cara dakwah harus ikhlas dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Quran surat Fussilat ayat ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh, amalan sholihan, dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang yang muslim. Dari Quran surat Fussilat ayat ke-33 ini, kita harus menggarisbawahi bahwa dakwah yang dibangun di media sosial itu harus didasarkan kepada perkataan yang ujungnya menyeru si penonton,
si penonton YouTube, si penonton Facebook dan lain-lain, mendekatkan diri kepada Allah ketimbang dia menjauhkan diri kepada Allah. Coba ibu bapak, kalau ibu dan bapak nonton YouTube, ya, dari trending 1 sampai trending 10, trending teh puncaknya, puncak nu sering ditonton ya. Dari trending 1 sampai 10, itu bisa meningkatkan kadar keimanan kita atau enggak, Pak? Bu? Nonton Nikita Mirzani, Raffi Ahmad, Atta Halilintar dan lain-lain, ya, itu bisa meningkatkan keimanan kita atau enggak? Enggak bisa. Tetapi anehnya itu lebih banyak ketimbang channel-channel lain gitu, yang bermuatan agenda dakwah dan keislaman. Dengan kata lain apa, Pak? Bu? Umat Islam sudah kalah. Umat Islam kalah di dunia maya. Seolah-olah di dunia nyata itu menang, tetapi kenyataannya di dunia maya itu dari jumlah viewer, ya, viewer itu yang melihat video itu si artis-artis itu berkali-kali lipat ketimbang hal-hal yang baik. Maka oleh karena itu dakwah di media sosial itu harus dibarengi dengan rasa ikhlas untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ini gambarannya, Pak, dengan kehadiran media sosial, orang bisa dengan mudah mempublikasikan apa kegiatannya, tetapi juga hal ini bisa mengurangi keimanan kita. Dengan catatan kita baca Quran supaya bisa dilihat orang-orang lain, kita bersedekah dengan cara di video gitu. Kemudian bahkan kita sholat, tadi ini meme-nya ya, sambil pegang HP dengan adanya media sosial. Ini menunjukkan bahwa media sosial juga berpengaruh kepada ibadah kita. Berpengaruh kepada apakah kita ikhlas beribadah atau enggak. Tantangannya di sana. Gitu. Tetapi kalau kita tidak merebut media sosial ini, ya, internet ini, maka internet pun juga akan dikuasai oleh orang-orang yang sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi tantangannya dua. Yang pertama, kita media sosial, internet, algoritma itu mempengaruhi ibadah kita. Jadi hayang kaciriku lobaan misalnya. Karena dengan posting yang lihat ratusan gitu. Tapi kalau kita pun juga tidak memberikan dakwah lewat media sosial, lewat internet, kemungkinan algoritma internet ini akan dikuasai lebih banyak oleh orang-orang yang non-Islam dan orang-orang yang melakukan kemungkaran dan kemusyrikan. Nah, selanjutnya dakwah dengan hikmah, sebagaimana di dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-125. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Nah, ini yang harus diterapkan di dalam ketika kita mengakses dunia maya, ketika kita mengakses orang Islam, ketika kita mengakses internet. Apa yang baik kita ambil, kemudian apa yang buruk kita tinggalkan.
Dan apa yang harus dibantah oleh kita di dunia internet, kemungkaran di dunia internet dan kemusyrikan di dunia internet pun juga harus dengan cara-cara yang baik. Nah, selanjutnya persingkat ya. Nah, ketika kita memasuki dunia maya, Pak, dunia maya juga, itu harus juga dengan dakwah yang sabar. Hal ini, dakwah yang sabar ini difirmankan Allah intisarinya dalam Quran surat Luqman ayat ke-17. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dan suruhlah manusia mengerjakan ma'ruf ya, dan mengerjakan kebaikan, dan wanha 'anil munkar, dan cegahlah manusia atau mereka dari perbuatan yang munkar, wasbir, dan bersabarlah alama asobak inna dzalika min azmil umur, terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Ibu dan bapak sekalian, kenapa saya mencantumkan Quran surat Luqman ayat 17 ini dalam jihad algoritma atau jihad internet? Karena ini datanya, Pak. Datanya, bola kusutnya, siga bola kusut. Ini tuh kajian social network analysis. Jadi analisis jaringan sosial. Bahwa di dalam analisis jaringan sosial, orang dengan mudah itu bisa bicara panjang lebar tanpa ada yang membatasi, ketimbang di dunia nyata. Di dunia nyata mah munyarios beda tina kaubuman we tina ti dieu we ayeuna abdi. Bakal langsung ditegur atau bahkan langsung tiasa ngangge fisik gitu. Di dunia maya mah teu tiasa. Maka ketika kita memposting dakwah, ketika kita memposting status WA terkait tentang keilmuan, keislaman dan lain-lain, godaannya itu akan ada komentar-komentar yang mendukung kita dan juga tidak mendukung kita, bahkan dengan bahasa yang berbeda dengan bahasa sehari-hari pada umumnya, kasar dan lain-lain. Sudah biasa, Pak. Di anjing, di kasaran, sarang sajabina sudah biasa. Nah, ini yang menggambarkan bahwa di dalam dunia nyata, kurang jelasnya nanya. Itu diambil di Twitter. Di dalam dunia nyata terkait kasus atau agenda waktu itu Bela Islam 212. Jadi yang sebelah sini, Pak, itu adalah akun-akun yang mendukung Bela Islam 212, dan yang sebelah sini adalah akun-akun ya, yang dia itu menyerang Bela Islam 212. Di antara dua hal tersebut ini tuh sebenarnya saling berperang satu sama lain. Yang satu misalnya terkait tentang peneguhan keislaman, tapi yang satu terkait tentang penurunan keislaman. Dan disinilah letak jihad. Bahwa konsepsi perang itu bukan hanya dalam konsepsi dunia nyata, tetapi dunia maya pun juga saling berperang, saling memperebutkan siapa nanti yang akan kata-kata yang akan menang di dunia nyata. Kan gitu, Pak. Perang di dunia maya itu siapa nanti kata-kata yang menang di dunia maya. Setelah menang di dunia maya, diangkat ke dunia nyata, dijadikan kebijakan dan lain-lain. Contohnya, Pak, contohnya terkait tentang sekarang toa masjid,
Gus Yakut, Kemenag. Masjid dilarang, nanti bukan dilarang, dibatasi dalam menyiarkan lewat toa. Termasuk si suaranya itu jadi 100 desibel. Jadi kalau lebih dari 100 desibel itu dilarang. Termasuk hanya azan saja. Kayak gini itu dilarang. Dari kebijakannya itu. Nah, si argumen ini, kebijakan ini muncul karena kita kalah perang di dunia maya. Yang trending di Twitter itu adalah suara azan mengganggu. Suara azan itu bisa mengganggu tetangga dan lain-lain. Maka karena kalah wacana, kalah debat di Twitter, kalah debat di Facebook dan lain-lain, itu muncul, diangkat ke dunia nyata. Dan itu yang dijadikan kebijakan. Dunia maya, pembubaran FPI. Karena kita kalah perang jihad di dunia maya, maka di dunia nyata FPI dibubarkan. Kenapa umat Islam kalah di dunia maya? Maka implikasi di dunia nyata itu adalah dia juga dibubarkan. Karena semakin banyak cuitan orang terkait satu hal di dunia maya, maka semakin kuat ia mendorong hal tersebut di dunia nyata. Seperti hal ini. Dan ini tuh terjadi polarisasi. Polarisasi itu seolah pertentangan antara dua hal yang sebenarnya kalau kita lihat di dunia maya itu tidak terasa ya Pak. Ternyadar orang tuh. Tapi itu aya gitu. Nah ini kemudian Social Plus Topic Network penjarakan Ahok, kemudian penjarakan dan lain-lain. Kenapa Ahok itu bisa kemudian tidak terpilih lagi di gubernur Jakarta? Karena suara di Twitter itu menang. Lihat suaranya penjarakan Ahok Aceh, nanti aksi bela Islam November 2016 dan lain-lain. Ini berarti jihad itu dipandang juga dari konsepsi internet, dari algoritma. Kita harus merebut hal tersebut. Harus merebut supaya orang-orang itu tidak terarahkan ke dalam media-media. Di samping kita merebut hal tersebut, di dunia nyata kita pun harus mengawasi anak-anak kita, saudara-saudara kita. Apakah TikTok sarang sajabi nate manfaat atau ente gitu. Apa yang bisa diambil manfaatnya? Sekarang deh bahkan anak muda ya Pak, bukan budak alit kan sok aya di TikTok anu bahasa Inggris nanti ya hello motherfucker man gitu. Punten. Eta teh bahasa anu kasar. Diinternalisasi ku budak mah Pak. Ku sabab eta jadi trending di TikTok, di IG, di Facebook, hello motherfucker man teh. Ya. Diinternalisasi, dimasukkan internet kanu otak, jadi pergaulan sehari-hari pakai bahasa eta gitu. Makanya perlu ada pengawasan, apalagi akses kepada situs-situs yang berbau porno dan lain-lain. Nah yang terakhir itu dakwah dengan keadaan dan kejujuran. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari. Hadisun nasa bima ya'rifuna atariduna an yukadzaballahu wa rasuluhu. Sampaikanlah kepada manusia menurut apa yang mereka ketahui,
Apakah engkau menginginkan Allah dan Rasul-Nya didustakan? Nah, ini yang harus kita ilhami atau harus kita pegang ketika kita masuk ke dunia maya, ke dunia internet. Bahwa yang pertama kita harus melakukan dakwah itu dengan keadaan pembicaraannya ulah beletak-beletuk, misalnya langsung jebret ditenggar, sanajan batur salah langsung jebret ditenggar, itu biasa gitu. Maka dua, harus jujur. Nah, tetapi orang yang melakukan hal tersebut, dakwah dengan keadaan, dengan kejujuran tersebut di dunia maya, di dunia internet itu sangat susah. Ini penelitian dari Universitas Columbia yang bicara bahwa titik-titik ungu itu media-media, akun-akun saling berelasi, saling terhubung satu sama lain. Titik-titik ungu itu adalah orang-orang serta media-media yang menyebarkan berita palsu. Banyak, Pak, titik-titik ungu di antara pengguna-pengguna media sosial. Sementara counter untuk titik ungu yang berwarna kuning, punten. Susah. Tuh, itu nu dibereman aya kuning 2. Kan sakitu counter nanti, Pak. Yang membelejeti kebohongan-kebohongan dari titik ungu. Nah, oleh karena itu, karena pengetahuan hari ini, berita hari ini kebanyakan masuk di internet, dakwah, jihad, beserta perjuangan umat Islam pun juga harus digiring ke internet. Jadi bukan hanya dakwah di dunia nyata. Maka ageng pisan ieu nyumbang kamera. Nyumbang kamera, nyumbang kuota internet, sareng sajabi. Karena dalam rangka dakwah atau jihad algoritma. Dalam rangka membantah atau mengajak orang-orang itu menonton ke arah yang lebih bagus. Iwatu iman yang dimuliakan Allah, maka kalau kita kebanyakan nonton internet dan tidak bisa memfiltrasi atau menyaringnya, maka ini identitas kita akan berubah. Pola pakai kita, baju akan berubah. Sesuai dengan trending baju apa yang diciptakan oleh internet. Maka kalau kita ke BEC, kemudian ke Ciwok, Cihampas Workshop, sudah tidak aneh lagi banyak orang Islam perempuan yang pakai baju segini, tank top, bujana katingali, tim kuring terakhir ka Ciwok, Pak, sareng istri, nu kara ditungkul bade jajan bakso padahal mah teu sapira. Kenapa? Karena kehidupan pakaian yang ada di internet itu sudah dikuasai oleh cara pandang barat. Kehidupan pakaian Islam di internet itu sudah tidak ada. Sedangkan orang mengakses internet itu sehari-harinya sering mengakses internet. Dan ketika dia menonton internet itu, si pikirannya itu diinternalisasi, dimasukkan. Oh, identitas nu gaul teh jadi kudu make baju tank top, kudu dipikok, jeung kudu make celana sakieu. Itu kan yang dirasakan oleh umat Islam hari ini. Tetapi umat Islam tidak sadar akan hal itu. Maka penting juga, jarang kan ada yang konten-konten terkait tentang pakaian-pakaian muslim modern dan lain-lain yang syar'i gitu. Jarang sekali, dan itu terkalahkan dengan pakaian-pakaian yang tidak syar'i. Nah, pergulatan kita seperti itu.
Nah, identitas kita berubah, identitas orang ya, bahwa orang Indonesia teh kita jadi gawe siga orang Korea. Kemudian tanda juga berubah, signification, tanda. Bahwa tanda orang yang kaya, bahwa tanda orang yang gaul itu adalah orang yang kemudian bisa beli iPhone, orang yang kemudian bisa beli baju Adidas, ya, dan lain-lain. Mengubah sekali kehidupan kita. Dampak dunia maya terhadap dunia nyata itu. Jadi antara identitas, identity, dan signification dan tanda itu juga jadi berubah. Ibu dan Bapak sekalian, apa pentingnya bagi kita pembicaraan hari ini? Yang pertama, kita tidak sadar, sekaligus kesimpulannya, kita tidak sadar bahwa kehidupan kita hari ini itu juga adalah dampak dari kehidupan kita di dunia maya. Itu adalah dampak dari kita sering main HP, sering main laptop, dan sering akses digital. Yang kedua, anak-anak hari ini itu sangat mudah mengakses hal-hal digital. Sedangkan di dunia digital sebagaimana tadi digambarkan, hari ini lebih banyak konten-konten yang berbau negatif. Maka tugas orang tua untuk mengarahkan anak-anak yang suka ngakses media, yang suka main HP dan lain-lain, pariksaan TikTok nate. TikTok na kumaha cik dina berandana bawa-bawa nu ngagareol hungkul gitu Bu. Pariksaan gitu. Nah, yang ketiga dan ini yang harus jadi agenda kita harus membangun sedikit demi sedikit dakwah atau jihad algoritma. Kita harus membangun apabila di grup ada yang men-share hal-hal yang berbau kotor, maka kita harus cegah. Share-lah hal-hal yang berbau baik, yang sesuai dengan agenda-agenda keislaman. Itulah 3 poin yang penting untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena internet ini merupakan satu hal yang terus merongrong kita, dan anak incu kita nanti kalau tidak dibatasi dari sekarang akan berpengaruh buruk bagi kehidupan anak-anak kita. Seperti itu tausiah dari hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi saya sendiri selaku khutbah. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.